Berapa banyak yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Amin, puji nama Tuhan. Oke saudara, pertanyaan, saudara tahu hari ini hari spesial luar biasa. Hari ini hari apa saudara? Pentakosta, saudara ya, puji nama Tuhan. Wah, orang-orang PMC New York adalah orang-orang yang bijaksana. Amin, puji nama Tuhan. Pentakosta adalah hari di mana kita merayakan pencurahan Roh Kudus, saudara ya. Sayangnya saudara, banyak kali kalau orang mendengar Pentakosta, ya itu dulu 2000 tahun yang lalu Roh Kudus tercurahkan gitu. Orang-orang banyak menganggap remeh, bahkan juga enggak cuma orang luar saudara, tapi banyak juga orang Kristen yang menganggap Pentakosta apa itu. Padahal kalau kita tahu saudara ya, hari Pentakosta itu adalah hari yang sangat luar biasa saudara. Karena apa? Hari itulah kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Sebab itu saudara, kita sekarang saat ini mau sama-sama belajar tentang Roh Kudus, saudara ya, puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita punya suatu berlian yang sangat mahal, sangat berharga, saudara ya. Lalu kita bawa berlian itu kepada anak kecil gitu, saudara, anak 5-6 tahun. Lalu kita bawa McDonald gitu, saudara. Kita tanya, kamu mau mana? Mau berlian yang sangat mahal atau mau McDonald gitu ya, burger, French fries. Saya percaya jawaban mereka semua akan memilih McDonald, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena anak kecil nggak mengerti tentang value, saudara. Anak kecil tidak mengerti tentang nilai, saudara. Demikian juga sama, saudara ya, dengan kita semua ini. Banyak kali kita nyanyi tadinya. Nyanyi dengan luar biasa lagu Roh Kudus, saudara. Kita memperkatakan, Roh Kudus, gini gitu. Tapi ya sekedar lalu aja, saudara. Kita nggak benar-benar menyadari betapa berharga dan betapa luar biasanya Roh Kudus, saudara. Sebab itu yuk kita sekarang belajar sama-sama ya. Sehingga kita benar-benar mengerti dan mengenal siapa Roh Kudus. Dan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, amin. Oke, yang pertama, siapa? Siapa kalau Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara ya. Roh Kudus bukan cuma kuasa. Roh Kudus bukan cuma hikmat. Bukan juga benda. Ketika Pentakosta diadakan saudara, itu Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Tetapi apakah api itu Roh Kudus? Bukan saudara ya. Roh Kudus memanifestasikan dirinya seperti lidah api. Dan demikian juga kadang kita merasakan Roh Kudus kehadirannya dirasakan seperti angin saudara. Tapi apakah angin itu Roh Kudus? No. Tidak semua angin itu Roh Kudus, tapi Roh Kudus memanifestasikan dirinya seperti angin. Atau ketika Tuhan Yesus dibaptis, saudara ya, lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, saudara. Tetapi burung merpati bukan Roh Kudus, saudara. Itu sangat penting. Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Ketika kita berbicara tentang pribadi, itu kita berbicara tentang seseorang. Dia punya perasaan, dia bisa merasa sedih. Dia bisa merasa sukacita, dia bisa merasa excited, saudara ya. Dia bisa didukakan. Karena itu saudara, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa Roh Kudus itu pribadi, punya feeling, punya perasaan, saudara. Di mana ayatnya? Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Dikatakan di sini tuh, aku adalah Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara lihat di situ kata seorang, saudara. Seorang, berarti itu bukan benda, itu mengatakan kepada orang, saudara ya. Supaya Ia, yaitu Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Lalu next, di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini lebih ditegaskan lagi saudara ya, bahwa Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus punya feeling, kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Oke, jadi sekarang kita mengerti saudara ya, bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar benda, bukan sekedar kekuatan, tetapi Roh Kudus itu adalah seseorang yang memiliki perasaan saudara. Dan yang kedua kita belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Allah kita sendiri saudara. Next slide. Roh Kudus adalah Allah kita sendiri, saudara ya. Kita semua tahu Allahnya orang Kristen adalah Allah Tritunggal, saudara ya. Kita menyembah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti Allahnya orang Kristen ada satu. Yang jawab 3 itu harus belajar lagi, saudara ya. Allah kita hanya satu, saudara. Allah kita cuma satu, tapi Dia memperkenalkan dirinya sebagai 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya memiliki kesetaraan, saudara ya. Jadi ketika kita tahu, wow,
Jadi ternyata Allah Roh Kudus itu Allah kita. Kita nggak akan sembarangan dong saudara ya, nggak akan seenaknya, apa Roh Kudus itu, pribadi apa. Tapi kita akan memperlakukan Roh Kudus dengan penuh hormat saudara. Kalau saudara pengen belajar lebih lagi boleh dibaca dalam kitab Matius 29-19 atau Kejadian 1 ayat 1-3 saudara ya. Lalu kita akan lanjut. Setelah kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu ternyata pribadi dan dia itu Allah kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, where? Di mana sih Roh Kudus itu? Jawabannya Roh Kudus itu ada di dalam kamu dan saya. Saudara. Roh Kudus ada di dalam kita. Di mana ayatnya? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, Roh Kudus itu bukan di surga, bukan di mana-mana, ada di dalammu. Kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya, di dalammu ada Roh Allah. Kalau kita tahu bahwa kita ini bait Roh Kudus, namanya Roh Kudus, berarti perbuatan kita harusnya kudus, saudara. Perkataan kita harusnya kudus. Pikiran kita harusnya kudus. Karena apa? Kita ini casingnya Roh Kudus, saudara. Kita ini representatifnya Roh Kudus, saudara. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Tuhan, saudara. Orang melihat Roh Kudus, saudara. Dan juga saudara ya, kalau kita sekarang sudah tahu, oke, berarti Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia adalah memiliki perasaan suatu pribadi yang lemah lembut. Dan juga dia tinggal di dalam saya. Lalu pertanyaannya, when? Kapan sih Roh Kudus itu tinggal di dalam saya? Jawabannya melalui proses kelahiran baru, saudara ya. Kita tahu proses kelahiran baru ketika orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ terjadi proses kelahiran baru. Mari kita mau buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 5-6. Jadi ini ceritanya ada seorang Farisi, saudara ya, pemimpin agama umat Yahudi namanya Nikodemus. Dia bertanya kepada Tuhan tentang keselamatan. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, di situ roh besar itu Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh huruf besar yaitu Roh Kudus adalah roh huruf kecil yaitu roh kita, saudara ya. Jadi ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang proses kelahiran baru, saudara. Dan itu lebih lagi diteguhkan dalam kitab Titus pasal 3 ayat ke-5, saudara. Dikatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri yaitu Bapa mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui rohnya huruf besar yaitu Roh Kudus yang membersihkan kita dari dosa sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang baru, saudara ya. Jadi proses Roh Kudus tinggal di dalam kita terjadi ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua ini kan keturunan Adam, dosa, saudara ya. Kita semua ini kan hidup di dunia ini sebenarnya kan sedang menuju kepada maut, masuk neraka, saudara ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Sehingga Yesus mati, disalibkan, menanggung semua dosa kita dan Dia dibangkitkan kembali. Sehingga kita semua ini yang percaya kepadanya, kalau menerima Dia, kita dipindahkan yang seharusnya tadi kita masuk ke dalam neraka, kita dipindahkan masuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Dan proses inilah tadi terjadi, roh kita yang lama, yang hamba dosa mati, disalibkan bersama Kristus. Dan kita dibangkitkan kembali melalui kuasa Roh Kudus. Semenjak itu yang tinggal di dalam kita enggak cuma roh kita, tetapi Roh Kudus. Jadi sekarang colek kiri kananmu bilang, di dalammu ada Roh Kudus, jangan main-main. Iya, sama hidupmu, saudara ya. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga dalam hidup kita ini, saudara, Roh Kudus itu tinggal untuk selama-lamanya. Kalau Roh Kudus tinggal selama-lamanya, pertanyaannya, dicuekin apa Roh Kudusnya disayang-sayang? Nah, saudara, banyak orang bahkan gak sadar kalau ada Roh Kudus. Banyak juga yang tahu-tahu tapi sering lupa. Benar enggak saudara? Tahu Roh Kudus, tapi pertanyaan pagi ini atau hari ini sudah disapa belum? Good morning Holy Spirit, selamat pagi Roh Kudus. Atau aduh Roh Kudus makan dulu ya, sudah makan belum? Did we
Did we do that? Gitu. Apa kita seperti itu atau kita cuek aja gitu, makan aja gitu saudara ya. Jadi sekarang kita sadar, ayo Roh Kudusnya dihormati yuk, ayo Roh Kudusnya diajak ngobrol. Jangan dicuekin saudara ya. Kenapa? Roh Kudus itu punya perasaan saudara. Kalau kita aja loh manusia dicuekin orang, itu perasaan paling tidak menyenangkan. Benar nggak saudara? Perasaan nggak dianggap, di-exclude, itu perasaan paling menyedihkan. Tapi kenapa seringkali kita meng-exclude Roh Kudus saudara ya? Kenapa seringkali kita nggak nganggap Roh Kudus saudara? Jadi biarlah ini menjadi suatu wake up call saudara ya, suatu peringatan. Yuk Roh Kudus itu jangan dicuekin, dia itu Roh Allah. Dia ingin melakukan hal besar dalam hidupmu. Sebab itu yuk mulai sekarang kita mau selalu sadar akan Roh Kudus dan kita mau selalu ngobrol sama Roh Kudus. Puji nama Tuhan saudara. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, oke, aku punya Roh Kudus ada di dalamku. Lalu apa sih peranan Roh Kudus dalam hidup saya? Peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu banyak saudara. Peranannya itu luar biasa saudara dalam hidup kita. Apa peranannya? Yang pertama, peranan Roh Kudus dalam hidup kita, peran Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran dan pertobatan, saudara. Di mana ayatnya dalam Yohanes 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi saudara, Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran saudara. Kebenaran akan apa? Kalau kita contoh baca firman, bingung, gak ngerti. Doa, tanya Roh Kudus, kasih saya hikmat sehingga saya mengerti. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang gak benar, kan di hati kita ini ada suara yang memperingatkan, yaitu suara Roh Kudus saudara. Ayo jangan dilakukan. Tapi Roh Kudus itu bukan mengontrol saudara ya. Roh Kudus itu tidak lalu kita mau jalan lalu dipaksa kayak robot ke kiri. Enggak saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang paling lemah lembut. Dia tidak akan memaksa saudara. Dia hanya akan terus mengingatkan dan mengingatkan kita. Kamu salah, ayo balik. Kamu salah, ayo bertobat. Itu aja saudara yang Roh Kudus katakan. Dia itu roh yang amat sangat lembut saudara. Itulah Roh Kudus saudara ya. Dan lebih daripada itu saudara, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti saudara kalau di dalammu ada Roh Kudus itu akan selalu menarik engkau untuk lebih dan lebih lagi cinta dan mengasihi Yesus saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang paling humble saudara. Dia itu enggak memanifestasi, dia enggak show off dirinya. Tetapi yang dilakukan karya Roh Kudus selalu membawa kita lebih dan lebih lagi mengasihi Yesus, mengasihi Bapa di surga. Itulah karya Roh Kudus saudara dalam hidup kita. Dan dia juga menginsyafkan saudara ya, di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang yaitu Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu karya Roh Kudus saudara ya. Lalu yang kedua, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Ini yang paling kita semua suka saudara ya. Yaitu dia memberikan wahyu akan masa depan. Wah, keren apa keren ayo. Bahkan tema gereja kita tahun ini apa? Future foresight saudara ya. Kemampuan untuk bisa memprediksi masa depan. Sehingga kita itu bisa mempersiapkan diri kita dengan baik saudara. Ini dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 13b. Ia yaitu Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa enggak saudara? Berapa banyak di sini yang mau mendapatkan karunia itu daripada Roh Kudus? Boleh angkat tangannya? Wah, puji nama Tuhan saudara ya. Saudara berbicara tentang masa depan, itu enggak cuman apa yang akan datang 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Kadang bahkan hal yang akan terjadi 1 menit ke depan atau 5 menit ke depan pun, itu kita sudah berbicara tentang masa depan saudara ya. Karena kita enggak tahu kadang orang jalan, tiba-tiba aja ditabrak mobil, meninggal saudara. Dan ini saya sedikit kesaksian saudara ya. Tentang apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saya. Jadi 20 tahun yang lalu, lumayan lama. Oke, 20 tahun yang lalu saudara ya. Saya itu pernah pergi ke Chinatown, lagi jalan sendirian gitu saudara. Jalan sendirian, ada urusan mesti pergi ke satu building gitu saudara ya. Nah buildingnya itu agak terpencil gitu saudara di Chinatown. Tapi ya namanya anak masih umur awal 20-an kan kadang gak mikir gitu. Ceweknya main jalan aja nyantai gitu ya di Chinatown, seneng kan makanan banyak lah. Main jalan aja gitu saudara. Lalu saya masuk ke building itu dan selesai urusan saya turun. Dan ketika saya sudah mau sampai ke pintu keluar gitu saudara ya, kan namanya orang jalan. Kan saya lihat
mata ini kan bisa ngelihat gitu. Di ujung itu kayak ada beberapa pria laki-laki, saudara, lagi ngumpul gitu. Padahal saya itu lagi santai, tenang. Tiba-tiba dalam hitungan detik itu juga hati ini langsung deg-deg-deg seperti, waduh, langsung seperti saudara ya, kayak langsung ada suara bilang lari. Bayangkan saudara, lagi nyantai-nyantai langsung deg-deg-deg lari. Ya saya untungnya ya nurutnya lari gitu saudara ya. Jadi saya tuh lari saudara ya. Dan saya merasa mereka tuh ngejar gitu saudara. Waduh ini lari kemana ini. Lalu Roh Kudus tuntun masuk toko roti gitu. Masuk ke toko roti Taipan gitu saudara ya. Jadi saya masuk toko roti. Lalu toko roti saya kan pura-pura lihat-lihat roti gitu saudara. Tapi saya kan bisa lihat dari kaca gitu. Itu orang-orang lari-lari ngejar gitu. Wah di situ saya tuh jujur saudara, itu 20 tahun yang lalu, saya tuh nggak seberapa ngerti loh tentang kehadiran Roh Kudus, tentang keberadaan Roh Kudus. Tapi itulah baiknya Roh Kudus saudara. Walaupun ketika engkau nggak sadar, ketika engkau nggak ngerti, dia itu tetap menjagai engkau. Dia itu tetap melindungi kita saudara. Dan saya bersyukur bahwa ketika saat itu saya dengar-dengaran dan melakukan. Karena saya nggak tahu ya kalau saya cuek-cuek, apaan sih ini. Mungkin saya waktu itu mungkin sudah dirampok atau diperlakukan dengan nggak baik saudara. Tapi itu sungguh anugerah Roh Kudus saudara. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara saat ini loh ada di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sampai sesehat dan sebesar ini. Pasti in your moment in your life, dalam momen hidupmu ada penyertaan-penyertaan Roh Kudus saudara ya. Yang seringkali mungkin kita itu nggak sadar saudara. Sebab itu sekarang kita mau yuk sadar. Dan mau lebih lagi hidup dipimpin Roh Kudus. Amin saudara. Oke next. Yang ketiga apa karya Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Roh Kudus itu memberikan kuasa yang dahsyat saudara. Wah kuasa yang luar biasa. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang Tuhan berikan, kuasa untuk apa saudara? Kuasa untuk memiliki keberanian memberitakan kebenaran firman Tuhan saudara. Kuasa untuk ketika orang berkata dengan engkau, mereka dijamah Roh Kudus, mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa dan mereka bertobat saudara. Contohnya siapa? Gak usah lihat jauh-jauh, lihat saja pastor kita saudara, Pastor Yongki saudara. Kan sering tuh saudara, kalau orang apapun ketemu Pastor Yongki, pasti sudah langsung sungkan duluan gitu saudara, langsung takut saudara. Kita lihat ada kuasa di dalam dia saudara, ada kuasa Roh Kudus saudara ya. Dan percayalah bahwa roh yang sama yang Pastor Yongki punya itu ada di dalammu. Cuma pertanyaannya sekarang kan kitanya sadar enggak dan kitanya mau enggak dituntun gitu saudara ya. Sekarang saudara kita sudah sadar, yuk kita mau sama-sama lebih lagi dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Yang keempat, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus memateraikan dan jaminan keselamatan kita. Saudara berbicara tentang materai, materai itu satu hal yang sangat penting. Kalau saudara ada perjanjian jual beli rumah, bisnis, apapun, semua itu ada materai. Materai itu kan sesuatu yang mengikat saudara ya. Jadi kalau sudah dimateraikan itu enggak akan bisa diganggu gugat saudara. Dan Roh Kudus itu materai kita loh saudara. Materai apa? Keselamatan kita saudara. Luar biasa saudara ya. Di mana ayatnya? Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Next. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi artinya apa saudara? Kita nggak lagi takut saudara, kita nggak lagi hidup itu bingung. Aku ini udah selamat belum ya? Kalau aku mati masuk surga nggak ya? Waduh aku ketika kadang orang kan enak-enak tiba-tiba masalah datang. Kalau masalah datang biasanya kan begitu datang nggak kecil-kecil, bum besar. Begitu besar masalah lalu saudara bingung, wah ini aku habis dosa apa ini? Waduh jangan-jangan saya berbuat jahat sama orang apa? Lalu saudara mulai takut dan bingung akan keselamatanmu. Ini Roh Kudus benar-benar mengingatkan kepada kita, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah worry. Kamu tuh sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, jaminannya bahwa kalau kita mati pasti masuk surga. Ini loh jaminan kita saudara. Itu bukan abal-abal gitu saudara ya. Ini itu jaminan kita saudara. Kenapa? Ini Allah sendiri yang bilang. Dan Allah itu tinggal di dalam kita. Allah Roh Kudus tinggal di dalammu. Memberikan kau jaminan
Bahwa kalaupun saat ini kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita pasti masuk surga. Jadi udah gak usah takut lagi, gak usah bingung, gak usah worry lagi saudara ya. Inilah pegangan iman kita saudara. Ketika kita mati, kita masuk surga. Bukan karena kebaikan kita, bukan kuat gagah kita. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam kita. Puji nama Tuhan. Dan yang selanjutnya saudara, yang kelima. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu apa? Dia menjadikan kita sebagai anak Allah. Wow, kita itu enggak cuma ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita itu enggak cuma umat yang ditebus, tetapi karena Roh Kudus mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, saudara. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh huruf besar adalah Roh Kudus, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, huruf kecil saudara ya. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti saudara dan saya kita adalah anak-anak Allah. We are the prince and the princess of the kingdom of God. Saudara dan saya kita adalah putri dan pangeran kerajaan surga. Kita bukan orang sembarangan saudara. Kita bukan orang biasa. Kita ini adalah anak-anak Allah. Senggol kiri kanannya bilang, kamu itu putri, kamu itu pangeran kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kalau kita ini putri dan pangeran kerajaan surga, cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang, cara kita berkata-kata, cara kita memandang, semuanya itu harus dengan kelas noble, saudara ya. Kalau kita berbicara tentang bangsawan, itu selalu berbicara tentang noble. Noble itu wow high class deh gitu. Saudara dan saya, engkau itu bukan kelas KW loh, engkau kelas noble. High class saudara, the best of the best. Engkau itu anak-anak Allah. Sebab itu jangan main-main lagi dengan hidupmu saudara ya. Udah gak waktunya lagi jatuh bangun dosa, hal-hal yang gak berguna. No saudara, you are better than that. Dan Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan lebih daripada itu sudah apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus itu menyertai, menghibur dan menolong, saudara. Wow, kurang apa, saudara ya? Saudara sudah diangkat jadi pangeran, jadi ratu, saudara ya. Lalu kita itu sudah diberikan begitu banyak, diberikan kuasa, diberikan materai. Kita itu disertai, dihibur, ditolong. Wah, itu luar biasa loh, saudara. Saudara kalau tahu ya, dalam pengusaha-pengusaha yang besar, bisnismen, itu mereka pasti punya yang namanya personal assistant gitu saudara ya. Jadi asisten pribadi atau sekretaris. Kadang sekretarisnya bisa banyak karena schedule-nya banyak kan. Untuk ini itu, saudara, saya nggak bilang Roh Kudus itu asisten kita, tapi tahukah engkau? Dia itu bahkan jauh lebih daripada itu. Dia mengaturkan setiap jalan hidupmu. Dia yang memberikan engkau hikmat. Dia yang menuntun engkau. Dia itu yang menjaga engkau, menghibur dan menolong saudara. Kalau dihitung-hitung dengan uang, berapa harganya itu saudara? Tidak ternilai saudara. Bahkan kalau kita memberikan seluruh dunia untuk menggantikan, untuk membeli Roh Kudus, nggak bisa saudara. Bahkan semua orang memberikan hidupnya untuk membeli Roh Kudus, nggak bisa, saudara. Too priceless, terlalu mahal Roh Kudus, terlalu berharga. Tapi luar biasanya diberikan cuma-cuma loh buat engkau dan saya. Itu bukan karena kita baik, saudara, tetapi karena anugerah, amazing grace. Karena Tuhan mengasihi kita. Wow, itu Roh Kudus, saudara. Roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari semua orang yang ada di dunia ini. Puji nama Tuhan saudara ya. Sebab itu mari kita itu mau benar-benar menghargai, menghormati Roh Kudus Tuhan. Mari saudara kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Dikatakan, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali ketika beban begitu berat, saudara, masalah begitu berat menekan kita enggak kuat, saudara, kita manusia enggak mampu. Tapi berapa kali itu Roh Kudus itu yang membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara sekarang kalau engkau mungkin dalam keadaan yang berat,
ayat ini biarlah menguatkan engkau. Minta Roh Kudus, aku gak bisa doa. Help me, please help me. Jujur aja saudara, sama Roh Kudus saudara. Gak usah kepura-puraan saudara. Dia yang paling mengerti engkau. Dia itu loh ada sama engkau 24/7. Ada sama kita saudara. Bahkan dia itu mengerti kita lebih daripada kita mengenali diri kita sendiri saudara. Kalau pasangan kita kan masih pergilah apa orang tua kita, anak kita kan masih gak selalu sama kita. Tapi Roh Kudus itu selalu bersama kita, saudara. It's your best friend, saudara. Roh Kudus dikatakan, saudara ya, Roh Kudus itu adalah parakletos. Next slide. Parakletos itu dalam bahasa Yunani artinya penolong, penghibur, pendamping, pembela, penasehat. Wow, itu komplit apa komplit, saudara? Paket komplit, saudara. Puji nama Tuhan ya. Saya mau share sedikit lagi, saudara. Cepat aja. Jadi saya itu sama suami kan kita influencer gitu saudara ya. Kita itu banyak bekerja di bidang sosial media, Instagram, YouTube, TikTok gitu saudara. Jadinya karena kerjaannya itu ya harus mesti sering-sering browsing gitu kan. Nah suatu saat saya browsing dan saya itu melihat, wah ini ada anak muda, keren banget. 17 tahun sudah entrepreneur, sudah menghasilkan duit berapa miliar rupiah gitu saudara ya. Anak Tuhan lagi, cinta Tuhan, pelayanan. Keren amat gitu. Wah, saya cepat-cepat ke suami saya gitu kan saudara. Ya, lihat ini kok hebat banget ya. Bu, anak kita itu ya, yang ditonton tuh kan yang kayak begini. Jadi biar terinspirasi yang bagus-bagus. Yang ditonton kok cuma NBA basketball aja gitu. Mestinya itu kan yang kayak seperti ini gitu. Saya ngomong sama suami saya gitu saya. Lalu suami saya bilang, ya iya kan kita setiap hari ya membimbing. Tapi ya udahlah mau gimana lagi memang dianya nggak tertarik gitu kan, apalagi bahasanya susah, yang sana bahasa Inggris, yang ini bahasa Indo, ya iya juga ya gitu kan, ya udahlah percakapan lewat lalu gitu aja saudara ya. Lalu kan ya udah saya balik, saya masak gitu saudara ya. Ketika saya masak saya dengerin khotbah, iseng aja dengerin khotbah saudara. Nah kebetulan hamba Tuhannya itu sedang berkhotbah tentang keluarga. Dan salah satu poin yang hamba Tuhan ini sampaikan, dia berkata bahwa kita itu harus bersabar dengan proses orang yang kita kasihi saudara. Di situ saya tuh langsung deg loh saudara. Kayak Roh Kudus itu jawab apa yang menjadi pertanyaan saya kepada suami saya. Saya enggak tanya sama Roh Kudus loh saudara. Saya enggak komplain, Roh Kudus kok begini. Enggak. Saya itu baru komplain sama suami saya saudara. Tapi di situ Roh Kudus itu menjawab saya. Bersabar dengan proses orang yang kau kasih. Yaitu di dalam hal ini anak saya saudara. Itu luar biasanya Roh Kudus saudara. Dia tuh mengerti, dia itu paham saudara, dia tuh lebih mengerti kebutuhan kita, lebih mengerti apa yang kita inginkan lebih daripada kita sendiri saudara. Sebab itu kalau engkau tahu, dia itu Roh Kudus yang sangat mengasihi engkau. Mari saudara, yuk kita sekarang beneran mau lebih dekat lagi, mau dipimpin lebih lagi saudara ya sama Roh Kudus saudara. Sekarang kita mau lihat lebih jauh lagi saudara. Apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita? Enggak cuma tadi yang luar biasa saudara. Tapi Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia roh. Kalau memberikan karunia rohnya itu 9 loh saudara. Gimana? Luar biasa sekali saudara ya Roh Kudus ini saudara ya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11 saudara ya. Saudara bisa baca di situ. Karunia Roh Kudus berikan hikmat. Siapa yang butuh hikmat? Minta sama Roh Kudus. Pengetahuan, iman, kesembuhan, mengadakan mujizat, next, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh atau berbahasa lidah, dan menafsirkan bahasa roh. Loh itu karunia hebat luar biasa enggak saudara? Itu pertanyaan lah saudara, kalau beneran sekarang ini ada kayak obat gitu kan saudara. Obat kalau sekali dimakan engkau akan bisa ini semua yang di list tadi saudara. Engkau akan bisa jadi pinter, engkau bisa penuh pengetahuan, penuh iman, kesembuhan. Saya percaya orang-orang itu ngantri bondong-bondong mau beli obat itu saudara. Benar enggak? Karena apa itu yang kita mau. Tapi lucunya orang Kristen, engkau sudah ada. Engkau sudah punya itu semua. Roh Kudus di dalammu, tapi Roh Kudusnya enggak pernah dimanifestasikan. Saudara ya. Roh Kudusnya itu enggak pernah didengarkan. Roh Kudusnya itu cuma kayak ngekos, ditaruh di kamar yang paling pojok ujung. I live whatever I want, man. Hidup aja seenaknya. Lalu giliran ketika masalah-masalah besar, oh no, baru ingat, oh iya ada Roh Kudus. Baru dicari, dibuka pintunya di kos-kosan tadi saudara. Ayo Roh Kudus ini tolong saya. Kalau hidup kita cuma begitu saudara, kasihan deh lu gitu saudara. Ya jadi hidupmu levelnya begitu aja.
Tapi kalau engkau mau membiarkan Roh Kudus benar-benar memimpin hidupmu, engkau itu enggak, karena goal Tuhan itu dalam hidup kita itu memberikan berkat dalam kelimpahannya, saudara ya. Jadi goalnya itu enggak cuma begini, tapi wow, tinggi, saudara. Tetapi untuk engkau bisa tinggi, namanya Roh Kudus, kita juga harus hidup kudus, saudara. Kita harus mau dituntun di dalam kekudusan Tuhan, karena kekudusan Tuhan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang nobel, yang mulia. Sebab itu saudara, kita mau saat ini ambil komitmen yuk. Sekarang one step at a time. Aku sekarang tiap hari bangun pagi mau bilang, good morning Holy Spirit, tuntun saya Roh Kudus. Engkau di subway, engkau pergi kerja, engkau nyetir mobil, engkau di kantor, engkau di sekolah, dimanapun engkau berada. Engkau ingat, oh iya ada Roh Kudus. Waduh Roh Kudus, ini orang mencekno, menyebalkan. Tapi ajar aku ya untuk bisa mengampuni. Jadi engkau selalu communicate with the Holy Spirit, saudara. Sehingga hidup kita dituntun dengan baik oleh Roh Kudus, saudara ya. Oke, dan lebih daripada itu saudara. Tadi itu saya listnya banyak loh saudara ya. Itu loh Tuhan tuh kalau memberi dalam hidup kita itu enggak setengah-setengah saudara. Dia itu kalau memberikan banyak kan gitu saudara ya. Kalau orang Jawa Timur kan bilang, wakeh pol jedok, ya itu sudah banyak yang Tuhan berikan kepada dalam hidup kita. Saudara. Karya Roh Kudus juga saudara ya, yaitu memberikan buah-buah roh saudara. 9 buah roh saudara. Apa itu buah roh? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow. Luar biasa enggak saudara? Jadi hasilnya apa yang Roh Kudus itu ingin kerjakan di dalam hidup kita? Roh Kudus itu ingin membuat kita itu menjadi pribadi-pribadi yang selalu penuh dengan kasih. Masalah apapun terjadi, engkau itu enggak sedih, engkau enggak takut, tapi engkau selalu penuh sukacita. Dan engkau itu selalu penuh damai sejahtera. Dan engkau juga memiliki karakter menjadi orang yang penuh kesabaran, murah hati, penuh kebaikan, orang yang setia. Engkau menjadi orang yang penuh kelemah lembutan dan memiliki penguasaan diri. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Luar biasa ya Roh Kudus, saudara ya. Mari saya undang tim musik boleh maju ke depan. Jadi saya akan menutup saudara dengan satu sharing, saudara ya. Sharing ini sebenarnya saya itu bahkan nggak ingat gitu ada kejadian. Tapi somehow ketika saya merenungkan tentang sharing Roh Kudus ini saudara. Roh Kudus itu ingatkan kepada saya tentang cerita ini gitu. Jadi ceritanya ketika saya punya anak saya yang pertama. Jadi dia masih baby ya saudara ya. Beberapa bulan umurnya saudara. Saya itu kan punya anak pertama saudara. Dan anak pertama saya itu luar biasa saudara ya. Anugerah Tuhan yang anak yang sangat baik saudara. Sekarang sudah 14 tahun mau 15 tahun. Awal-awal bulan namanya first mom gitu ya. Ibu pertama kali gitu kan saudara ya. Itu bukan hal yang mudah saudara. Apalagi saya di sini sendirian gitu kan. Orang tua semua ada di Indonesia saudara ya. Mertua juga sibuk kerja. So it's really just me and my husband gitu. Benar-benar cuma saya dan suami saya saudara. Nah itu saya kan kalau orang melahirkan gitu kan ada hormon juga. Saudara tahu ya kadang ada hormonnya berubah gini gitu. Jadi selama beberapa bulan saya itu mengalami depresi. Saudara. Depresi yang cukup berat saudara. Tapi saya sendiri nggak menyadari gitu ya. Saya itu nggak tahu. Dan itu semua juga karena so many things going on gitu ya. Anak saya itu yang saya bilang luar biasa. Tidak bisa diam bahkan 1 menit pun. Jadi saudara ya. Orang mau gendong anak saya tidak akan bisa. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa gendong anak saya. Beneran boleh tanya suami dan keluarga saya. Mau gendong itu dia muter-muter begitu. Itu anak saya saudara. Jadi buat saya sebagai seorang yang masih muda saat itu masih baru 20 something saudara ya. Mama baru gitu, ibu baru. Punya anak seperti itu, suami harus pergi kerja, ngantor saudara ya. Pulang itu mungkin nyampe rumah mungkin jam 7 malam. Jadi sepanjang pagi sampai malam itu kan saya sama anak saya saudara. Waduh, mau ganti pampers itu susahnya minta ampun saudara. Sampai saya itu pernah ngomong sama suami, ada gak ya pasung bisa memasung anak 3 bulan. Biar diem lalu bisa diganti pampersnya saudara. Beneran berat saudara. Kalau saya boleh share ya, jadi latar belakang saya kan di Indonesia
terbiasa semuanya ada yang bantuin gitu ya saudara ya, ada mbaknya gitu saudara ya, ada bantunya. Jadi saya tuh masaknya nggak pernah gitu saudara, semuanya itu kan enak, ikut orang tua kan enak saudara ya. Lalu kan kawin saudara, married kan di Amerika, it's a different story gitu kan. Itu kan ceritanya berbeda saudara, semuanya sendiri. Bahkan mama papa saya ketika datang lihat saya bisa masak pakai rice cooker itu loh, sampai terheran-heran, wow hebat sekali katanya. Benar saudara, boleh tanya sama suami saya. Jadi singkat cerita kan semua harus melakukan sendiri gitu saudara. Saya sama suami gitu saudara. Di situ saya tuh benar-benar depresi, stres saudara, stres berat. Sampai suami saya tuh setiap hari saya telepon di tempat kerja. Dan kalau saya telepon saya tuh pasti marah-marah ngomelin dia saudara. Wah ini gini loh, skip begini. Tiap hari saudara. Itu sekarang bisa ketawa. Wah tapi dulu itu benar-benar luar biasa saudara ya. Dan saudara boleh tanya suami saya, dia itu sampai trauma kalau udah lihat handphone berbunyi dan itu melihat saya. Sudah takut. Beneran saudara, saking anunya gitu ya saudara. Tapi puji Tuhan saudara, dalam proses itu saudara, Roh Kudus gak pernah meninggalkan saya. Saya itu berapa berarti 14 tahun yang lalu saudara, itu kan saya belum benar-benar sadar Roh Kudus tiap hari sama aku, Roh Kudus, saya nggak sadar. Tapi bahkan dalam deepest moment, in the darkest moment nih saudara, Roh Kudus nggak pernah ninggalin saya loh saudara. Saya banyak kan cerita-cerita, saking stresnya anaknya ada yang di microwave lah, ada yang apa, saking stres gitu kan saudara ya, atau ada yang pingin bunuh diri, itu kan semua rancangan saja. Tapi saya walaupun gitu nggak pernah berpikir seperti itu saudara ya. Dan itu Roh Kudus kayak bukakan sama saya, kamu tahu nggak ini setelahnya gitu saudara. Kamu dulu seperti itu, tapi kamu itu nggak sampai menyakiti dirimu sendiri, kamu itu nggak sampai menyakiti anakmu, itu semua karena aku, itu karena Roh Kudus saudara. Dan juga saudara ya, saat in that moment saudara ya, bulan-bulan itu saudara, saya itu kan selalu komplain sama suami saya gitu. Saya komplain, ini kok begini anaknya begini-begini, saya marah-marah. Tapi saya bersyukur saudara, Roh Kudus juga bukakan mata saya bahwa saya itu punya suami yang amat sangat baik saudara. Yang dia itu mau mengerti saudara. Dia itu gak pernah malah marah-marah apa jahat mukul saya, enggak saudara. Tapi dia ngertiin saya dan he try his best gitu ya untuk membantu saya gitu saudara ya. Dan saya itu kan dulunya itu dari muda itu terbiasa memimpin saudara ya. Jadi di gereja saya di Indonesia, saya di pemuda, saya pemimpin singer. Lalu saya di kampus saya saudara, saya itu pemimpin kayak FA gitu. Jadi saya itu dari kecil terbiasa memimpin saudara. Dan ketika saya mengalami hal itu saudara, wah itu benar-benar suatu hal yang amat sangat berat. Kenapa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain loh. And that moment saya itu beneran Tuhan itu menghancurkan saya, membuat saya itu membuang semua kesombongan, keangkuhan saya, saudara ya, melalui hal-hal itu. Dan Tuhan membukakan mata saya, saudara, bahwa suami saya waktu itu juga saya kan nggak bisa kerja, saudara. Saya itu ngomong, aduh, aku nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain gini, stres. Perkataan dia yang saya selalu ingat, dia bilang, aku kawinin kamu, I take care of you, aku nggak pernah expect kamu untuk kerja. Saudara, kamu mau kerja terserah, tapi I never expect. Di situ benar-benar buat saya itu wow, sesuatu banget gitu saya. Jadi saat itu membuat saya yang dulunya sebagai istri kan harusnya tunduk gitu kan saudara ya. Tapi kan terbiasa memimpin saudara. It's not easy gitu. Tetapi Tuhan izinkan proses ini tadilah. Roh Kudus ini membentuk saya. Sehingga mata saya terbuka, lihat. Ini loh suami yang kamu nikahi. Dia itulah raja di rumahmu. Dia itu imam, dia itu nabi. Aku harus tunduk sama dia. Dari situ membuat saya itu bisa benar-benar mau tunduk sama dia, saudara. Saya menghormati dan menghargai dia, saudara. Ya dari proses-proses kejadian itu, saudara. Jadi apapun proses yang kita alami saat ini, saudara ya. Mungkin kita lagi, aduh kok berat banget. Tapi percayalah itu semua itu ada rancangan Tuhan yang indah, saudara. Asal libatkan Roh Kudus. Kalau engkau selalu melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu, percayalah engkau pasti baik-baik saja. Bahkan gak cuma baik-baik saja. Engkau akan diciptakan menjadi jauh lebih indah dan mulia. Yang engkau sendiri itu gak pernah duga engkau bisa, saudara. Itu luar biasanya Roh Kudus, saudara ya. Sebab itu yang terakhir, slide yang terakhir. Mari kita mau belajar hormati dan pekalah akan tuntunan Roh Kudus, saudara ya.
Saya harap sharing hari ini kita semua boleh sama-sama belajar. Somehow Roh Kudus itu menggerakkan saya gitu saudara ya. Untuk kita bisa punya Roh Kudus, pertama-tama kita itu harus bertobat dan punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, saya mau menginvite, saya mau mengajak, yuk saudara, buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau kau mungkin ngerasa ragu-ragu, mari kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita mau sama-sama berdoa mungkin yang sudah pernah peneguhan sekali lagi sehingga engkau benar-benar diteguhkan. Atau engkau yang belum pernah, ini kesempatan the best moment of your life. Ini Roh Kudus, Roh yang luar biasa, dia mau tinggal bersama dengan engkau. Mari saudara, kalau saudara mau kita taruh tangan kita di dada, mari saudara tirukan saya berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat Engkau. Tuhan, kami minta ampun akan segala dosa kami. Dan kami mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus mati disalibkan di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Engkau dibangkitkan kembali, menebus kami dari dosa. Sekarang kami mengundang Allah Roh Kudus, masuklah dalam hidup kami. Tuntun kami, pimpin kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Halo, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan,
menguasai kami, memimpin kami. Biarlah hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Special anointing Kau tambah-tambahkan untuk hamba-Mu Tuhan, Evangelis Cecilia Rainer Tuhan. Isi hati-Mu Kau limpahkan Tuhan. Pakai beliau lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi. Bejana yang penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah semua orang bisa tahu Tuhan yang Sisil sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan ya Roh Kudus. Kami mau Tuhan lebih dengar-dengaran lagi. Beri kami kepekaan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang mau lebih lagi terkoneksi dengan Roh Kudus, katakan amin.